daripada Isra Mi'raj ini karena penting Pak. Ini harus kita ceritakan karena Nabi juga diperintahkan Allah untuk menceritakan pada waktu itu untuk kita ambil hikmah pelajaran untuk modal kita di dalam mengarungi kehidupan kita. Ya, akhirnya Nabi naik lagi. Tibalah ada di Masjidil Aqsa. Nabi turun, ketika masuk Nabi melihat seluruh arwahnya para malaikat semuanya sudah siap ada di situ menunggu kehadiran Nabi. Semuanya bersosok. Berjuta-juta para malaikat semua ada di situ siap menunggu kedatangan Rasulullah. Ketika mereka menunggu, ketika Nabi masuk, tolak-tolak, tidak ada yang berani jadi imam. Maka akhirnya mereka sepakat mengatakan kepada Rasulullah, wa qadawatka jami'ul anbiya bi wa rusulu tabi min maqdu min halal pada. Anda yang layak jadi imam ya Rasulullah. Akhirnya Nabi maju ke depan untuk jadi imam. Maka itu Nabi dikatakan imamul anbiya wal pemimpin para nabi dan para rasul. Jadi para nabi apa-apanya semua bangkit semua. Dikumpulkan ada semua dari Masjid Aqsa. Maka di Masjid Aqsa Pak tidak mungkin bakal damai. Ya, tidak mungkin bakal Yasir Arafat itu 30 tahun mendamaikan Israel sama Palestina bakal bisa damai. Sekarang ada yang berani orang Indonesia yang mendamaikan, namanya Gibran, anaknya Jokowi. Kemarin itu setelah dilantik, beliau mengatakan saya akan mendamaikan Palestina sama Israel. Gak mungkin bisa. Karena memang sudah semua itu jadi ributan ada di situ. Kenapa? Di situ tidak ada sumber kekayaan Pak. Minyak bumi nggak ada. Nggak ada. Kenapa kok diperbut sampai sekarang? Nanti di akhir zaman itu Pak, ada yang namanya al-mahkam itu perang akhir zaman. Sudah nggak ada perang yang maha dahsyat kecuali perang ada di Palestina, itu ada di bumi Al-Mahdiud dekat daripada Masjid Aqsa. Sama ada perang nonton film Amerika namanya Armageddon. Armageddon tak? Itu bukit Al-Mahdiud itu ada di Palestina. Di Injil ya, dan perjanjian lama, baik kitabnya mereka orang-orang pendeta semua pendeta meyakini, bahkan perang Islam juga meyakini bahwa ada perang akhir zaman ada di bukit Al-Mahdiud. Siapa yang bisa menguasai bukit Al-Mahdiud, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Dan pasti orang Islam ini kalah. Dan muncullah Dajjal sampai 40 hari bahkan 40 tahun kata Nabi dalam hidup dalam kesengsaraan. Ekonomi hancur, PIB munggah, seperti ini, minyak goreng larang. Sama tidak bisa lah, tapi Indonesia sekarang sudah dikuasai Amerika sama komunis. Sudah tidak bisa bergerak sampai. NU sudah dikuasai liberal sama PKI. Maka itu Habib Taufik itu kalau ada seorang sopir bus mabuk cepat-cepat mundur Pak, sama tidak mundur menuju lah. Ya. Jadi NU-nya tidak salah, tapi orang-orang yang rusak NU-nya bermasalah. Mereka itu berkhianat agama mereka. Bahkan sampai mereka itu melegalkan Syiah dan Ahmadiyah. Ahmadiyah ini nabinya namanya Mirza Ghulam, orang Pakistan. Ngaku nabi ada nabi setelah Nabi Muhammad itu hukumnya kafir, bukan Islam dia, tapi dilegalkan Pak di Indonesia. Begitu Syiah juga dilegalkan. Sekarang sudah berani mulai ada disamakan dengan anjing bergombong. Makanya saya ini goreng banter, hati-hati jadi buat ambil dulu. Orang-orang dicekel, ke banter, mari orang saya terganggu ini saya itu kudu siap. Allah karim. Ya. Akhirnya Nabi jadi imam. Setelah jadi imam Pak berangkat lagi naik buruk. Ketika Nabi mau naik buruk, kuda ini naik digundulkan tanah. Sehingga Nabi ketika mau naik ke buruk tidak nyampe. Ketika itu Nabi melihat ada batu. Nabi dari Jawa begitu dari ini. Mancing. Saya bahasa Indonesia mancing belum bisa membahasakan. Kan Nabi mancing batu. Karena Nabi kalau naik buruk tak nyampe karena posisinya buruk itu ada di gundukan tanah. Sehingga Nabi itu mancing batu, ya, kemudian naik. Ketika naik, batu ini nggak mau lepas dari kakinya Nabi. Kepingin ikut lencer ke kaki Gusti Allah. Dawe kanjeng Nabi batu, ojo melu. Sing diundang cuma aku tok kali Gusti Allah. Pada sampai itu, tidak aku melu dari batu. Pada batu itu. Sampai 3 kali Nabi itu nasihat lain-lain sampai batu ini supaya lepas dari kakinya Rasulullah. Dan diizinkan sama Allah dan mudah, tapi maksa. Akhirnya sampai 3 kali lagi batu dan itu menangis karena kepingin dekat dengan Rasulullah. Ini satu hikmah pelajaran Pak, bahwa ternyata yang mengenal Nabi ini bukan sampai wit-witan, bodoh, lemah. Waktu itu kenal di kakinya.
bahkan rindu cinta kepada Rasulullah SAW. Naik buruk, akhirnya buruk itu melangkah satu langkah sampai ada di langit pertama, bertemu dengan membayi manusia, jatuhnya manusia. Tapi Nabi nggak tahu kalau itu ada. Ketika Nabi sampai di langit pertama, nggak ada satu pun makhluk di situ kecuali Nabi Adam. Tapi Nabi nggak tahu kalau itu Nabi Adam. Dilihat sama Rasulullah, kenapa ini orang kok melihat ke kanan tersenyum, melihat ke kiri nangis, tersenyum nangis, tersenyum nangis. Tanya kepada malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam ya Rasulullah. Bapak itu baik manusia ini. Tapi sampai kabeh dulu Pak. Dan sampai duwe mbak jenenge Adam. Kenapa dikatakan Adam? Di annahu abi fil ard. Karena diciptakan dari sebagian unsur tanah. Makanya kulitnya harus ngabang itu kok betul. Orang sing putih teko kabut, orang sing kuning, bahkan ada yang hitam itu dari redon. Karena diciptakan daripada lapisan tanah. Tanah kan macam-macam Pak. Ya, bang. Orang sing kuning, makanya di kuning sampai itu model. Orang sing biru, orang kuning, orang sing putih juga agung ini. Tapi kemudian menimbulkan satu pertanyaan Rasulullah, kenapa ini bapaknya manusia ini kok ternyata di langit pertama ada pekerjaan selain menoleh ke kanan menoleh ke kiri, karena tersenyum dan menangis. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan Adam itu ketika melihat ke kanan melihat anak cucunya ada di surga, senang Nabi Adam. Ketika melihat ke kiri ternyata ada cucunya Nabi Adam ini masuk ke neraka menangis. Ini satu pelajaran Pak, hikmah bahwa ternyata bapaknya sampean, ibu sampean, bayi sampean sampai ke Nabi Adam itu ternyata tidak mati walaupun ada di kuburan. Ternyata mereka itu hidup, tahu semua perbuatan kalian, tahu. Maka itu orang mati Pak lebih hidup daripada orang yang hidup. Maka itu Rasulullah menganjurkan kepada kita kalau lewat kuburan jangan lari, tapi ucapkan salam. Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin. Salam atas kamu wahai penduduk orang-orang beriman. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Ana insyaallah bikum lahikun. Jangan khawatir, aku sebentar lagi juga nyusul sampai ada di kuburan. Disuruh kasih salam sama Rasul. Ternyata mereka itu tidak mati. Nabi Adam tidak mati, bapak sampai tidak mati. Bapak sampai sudah di kuburan itu ternyata tidak mati. Terus kabeh perbuatan kita semua. Makanya itu sampai kepinginnya ngomong kowe sampean sing wis mati gampang. Ojo dikirimi permen karet. Tapi kirim pahala. Bagaimana caranya kirim pahala? Sampai berbuat baik. Kalau sampai berbuat baik, ibu sampean sing wis sedo iku seneng ya Allah anakku. Sholat berjamaah gitu, sholat isya seneng tak bunga. Tapi nek sampean kepingin wis di dunia wis disakiti hatinya, kepingin di kuburan disakiti gampang. Berbuat tak maksiat, pasti mereka akan menangis hari kuburan. Satu pelajaran bagi kita untuk bisa menyenangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan membangga kita sampai Nabi Adam itu bisa mereka bahagia tahu perbuatan kita kalau perbuatan kita berbuat kumpul orang ini sholawatan ya, kemudian memperingati suatu itu terus hampir sampai bisa Nabi Adam saya itu dulu kali senang mengawasi saya sampai di langit pertama, kemudian diteruskan sampai langit kedua ketemu dengan Nabi Allah Yahya. Dari langit kedua diteruskan sampai langit ketiga ketemu dengan Nabi Allah, Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi Allah Yusuf. Sampai langit keempat ketemu dengan Nabi Allah Idris. Langit kelima Nabi Allah Harun, Nabi Musa. Langit keenam ketemu dengan saudaranya Nabi Musa. Siapa? Ayo Pak. Ayo kalau dulu Nabi Musa di repot. Langit keenam ketemu dengan saudaranya Nabi Musa yaitu Nabi Harun. Langit ketujuh ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi ini ditunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dipertemukan dengan para nabi, dipertemukan dengan para malaikat, di survei surga, survei neraka, kemudian masuk Sidratul Muntaha sampai di langit ketujuh Pak, diteruskan sama bulak sampai masuk ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha masuk ke Baitul Ma'mur.
Baitul Ma'mur itu kata Nabi, itu besarnya Baitul Ma'mur kata Rasulullah. Setiap hari 70.000 malaikat itu tolong ada di Baitul Ma'mur. Ibu sampai di kiamat gak tutup-tutup. Padahal malaikat itu saya boleh ndase dhuwur tadi. Langit pertama, sikile dhuwur bumi. Niku mau guna ngene Baitul Ma'mur, dawuh Kanjeng Nabi 70.000 malaikat setiap hari tolong ada di Baitul Ma'mur. Gak tutup-tutup sampai di kiamat. Bisa dibayangkan sebesar apa hiduriyah min ayatina innahu was-sami'ul. Aku tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu loh Baitul Ma'mur, tanda-tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kalau ditarik ada sampai lagi pernah namanya kalau pas kesana misalnya bawa meteran tengah Baitul Ma'mur itu ditarik sampai ke bumi itu ternyata tengah-tengahnya persis Ka'bah. Sampai di Baitul Ma'mur, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setiap hamba, setiap makhluk itu punya derajat masing-masing. Aku sudah sampai di sini untuk mengawal Anda, tapi sudah aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa kata Rasulullah? Kalau aku melangkahkan keluar dari Baitul Ma'mur, aku pasti akan dibakar oleh nurullah, cahayanya Allah. Nabi Muhammad bingung karena tidak tahu jalan. Mulai dari rumah sampai Mekah sampai di Rasulullah pertama sampai ke dusun dikawal oleh malaikat Jibril. Tapi kemudian dilepas oleh malaikat Jibril karena malaikat Jibril tidak berani menutup perjalanan. Kalau dia melangkahkan satu langkah aja, dia akan dibakar oleh cahaya Allah. Maka Nabi mengatakan, loh Jibril, Anda itu kan rajanya malaikat, dan malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Kok bisa sampai dibakar oleh cahaya Allah? Iya ya Rasulullah. Anta nurun wa qabul. Kok ini cahaya di atas cahaya? Kok diciptakan bukan dari cahaya manusia, tapi kok diciptakan dari cahaya Allah? Sedangkan kami seluruh alam ini diciptakan dari cahayamu. Yang hanya bisa meneruskan perjalanan ini hanya engkau, karena engkau diciptakan dari cahayanya Allah. Akhirnya minggir lah mereka dikeluar, minggir sekarang. Kanjeng Nabi sudah berhenti ada di sini. Akhirnya sama Allah diperjalankan, Allah yang memperjalankan keluar daripada alam ini. Keluar daripada alam ini. Itu namanya Bujatul Bujia, alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun makhluk selama diciptakan alam ini sampai hari kiamat itu tidak ada satu pun makhluk yang keluar dari Baitul Ma'mur kecuali Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dalam keadaan yang situ gelap, nggak ada suara, sunyi begitu. Akhirnya tiba-tiba ada suara yang menghawi-hawa, itu suaranya Allah. Akhirnya ketika Nabi sudah melihat langsung Allah, innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia Nabi Muhammad betul-betul mendengar suara Allah dan betul-betul melihat Allah dalam keadaan sadar. Ketika Nabi Muhammad melihat Allah, maka Nabi Muhammad sujud sambil mengucapkan salam penghormatan. At-tahiyyatun mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itu kalau kita ucapkan di mana? Pada sholat kita sahur. Itu ternyata dialog Nabi Muhammad dengan Allah. Maka kalau kamu sholat sahur, ingat itu dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Seakan-akan kamu juga seperti Rasulullah mengucapkan kepada Allah salam penghormatan, keberkahan semua atas nama Allah. Maka kemudian Allah menjawab dengan jawaban yang mesra. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam juga atas engkau ya Nabi. Allah aja memuliakan Rasulullah dan manggilnya jaga. Gak nyuruh Muhammad, tapi nyuruh Nabi. Allah aja urusan manggil Nabi aja sopan, akhlak. Begitu juga kita yang mengaku umatnya Rasulullah juga harus berakhlak kepada Rasulullah. Akhlak ini. Itu dawuh kan di Nabi kan ngomong itu amal kabeh dihapus harusnya Allah. Hati-hati. Jadi sama Rasulullah itu harus akhlak sebagaimana Allah mengaku Rasulullah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini lemah hebatnya Nabi lah. Nabi itu sudah mendapatkan hadiah yang terbesar yang pernah didapatkan oleh satu pun makhluk Allah. Tapi Nabi ternyata masih ibarat orang tidak gila, tidak. Padahal itu kepanggil Gusti Allah. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau kita mau maaf, kalau kita misalnya
nggak punya uang 50 tahun, mohon maaf, nggak punya uang, tiba-tiba ada orang ngasih uang kita ternyata uang sebanyak dahulu, sebanyak 10 miliar. Saya yakin saya keluar dari rumah sama nenek, karena mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi ini Nabi Muhammad melihat Allah gak gendeng, sadar, santai. Nah ini kehebatannya, mukjizatnya Nabi Muhammad. Sampai jangan melihat Allah, melihat Nabi aja pasti bisa, bahkan bisa kalau dia Rasulullah. Jadi sampai aja kepingin aku bisa senake, saya kasih apa aja. Itu pernah di zaman kami mendengar nama ada orang itu setiap hari sholawat 30.000 kali sholawat setiap hari. Tujuannya untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Selama 15 tahun tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, sambatan Habib Abdul Qadir bin Anas. Saya itu udah 15 tahun sholawat tidak pernah berhenti. Tujuan saya supaya mimpilah paling tidak atau ketemulah dengan Rasulullah. Gak bisa kamu kepingin, ya coba kamu tutup mata, kemudian suruh dibuka hijabnya, akhirnya di depannya ini Rasulullah hadir. Gak sempat lihat wajah Nabi Muhammad, dari cahayanya aja sudah mau geblak gitu Pak. Kata Abdul Qadir, kalau kata pegang orang ini bisa mati. Akhirnya dipegang sama Abdul Qadir, sehingga orang ini hanya semaput. Nah, itu luar biasa. Ketika di situ Nabi hebat Pak. Terus aku kalau mau gede luar biasa anugerah, sendiri aku mati. Ya Allah, itu kan aku sudah dapat seperti itu, dapat salam dari Allah, keselamatan, rahmat sudah diberi kepada kita. Terus umat Tuhan Allah. Doakan juga ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadika. Doa umatku kayak selamat, ya Allah, juga kasih selamat dong, juga kasih rahmat, kasih berkah. Jadi sampai itu sebenarnya apa? Ambil Nabi di Indonesia waktu Islam ini. Insya Allah sampai kalau selama tidak keluar dari keanggotanya Nabi, insya Allah masih sangat selamat. Insya Allah selamat. Tapi tidak sampai waktu kalau ini kan Nabi, ya. Kak, menurut Nabi syariat kan Nabi, sekakean akto naik, sekakean budet masalah juga, masalah ada budet, tentu tekokan dengan Nabi, cara selamat. Saya ditutup, Gusti Allah hati sampai. Al-Quran tidak akan bisa dapat hidayah. Kita akan bisa satu orang yang bisa mendapatkan hidayah kalau sudah diuji nanti Allah Subhanahu. Jadi sampai sudah jangan banyak-banyak. Syariatnya Rasulullah ini sudah jangan dipakai di selidiki, tidak usah. Apa sih di jawabannya para ulama? Dingin-dingin itu kali Al-Quran, kali hadis, sampai belok. Gak usah miring-miring. Gak usah miring-miring. Gak usah ikuti ucapan Kristen, ucapan itu. Sholawatan di gereja juga tidak usah, masjid akhir lah. Jadi ini masjid ini, jadi sama juga model-model. Kok nanggung gitu, ngaben, nanggung jenazah mati, sholawatan di gunung. Kalau sampai itu kekurangan don, masjid akhir tapi kadang masih banyak. Musolayan api, aku kadang begini lagi nih Pak. Soalnya aku ini, ya sama, ya ngerti aja. Kalau ditinggal ini, jalan Nusantara. Kalau sering pendidikan yang terlebih, menurut Quran itu termasuk musola yang paling bagus, indah musola. Dia dari luar itu bagus, jalannya bagus. Alhamdulillah. Nanti kita bersyukur sampai nih. Gak boleh ini sistem mau Ustaz Salman itu. Mari kita itu ajaran dari dulunya untuk mensiarkan daripada sholat. Sholat berjamaah. Saya kan musola nih Pak. Oh jadi aku kerangkaian singa. So apa sih bilang aku kerangkaian singa? Tapi kalau bilang ada pergi masjid, ada pergi sholat. Ya. Maka dari itu setelah ketemu dengan Allah, ya, ternyata Nabi ini pakai sandal. Nabi ini waktu kepanggil Gusti Allah ini dari sandal. Berarti sandal ini Pak luwih canggih, luwih mutakhir kok aku ini Amerika. Sampai sandal ini nembus pintu langit sampai kepanggil Gusti Allah. Kata ulama, lebih mulia mana raja malaikat Jibril dengan sandalnya Nabi? Kan gak nyambung Pak. Sandal dibanding malaikat, raja malaikat gak nyambung. Lebih mulia mana? Raja malaikat Jibril dengan sandalnya Rasulullah. Ternyata lebih mulia sandalnya Rasulullah. Kok bisa begitu? Karena melekat di kakinya Sayyidina Muhammad SAW. Tapi siapa hubungannya dengan Nabi itu mulia Pak. Gelasi, rambutnya, hidungnya. Bahkan air kencingnya Rasulullah itu menjadi obat.
kotorannya Nabi itu suci, tidak najis. Bahkan darahnya Rasulullah itu tidak najis. Diminum jadi obat dan dijamin orang itu tidak bakal masuk neraka. Para sahabat itu berebut. Kalau sudah Rasulullah itu wudhu Pak, kabeh itu nadanya berarti sholat hutan. Bekas daripada airnya wudhunya Rasulullah SAW. Lalu isinya sampean di kampung terus. Diberdoai lampu sampean. Maksudnya kayak mana bahasanya mau itu ya? Kan di Nabi ada yang najis, air ludahnya, kotorannya, belakang dan keringatnya kan Nabi kayak bau isi, wangi isi. Jadi kalau Rasulullah masuk pasar, itu seluruh pasar 7 hari 7 malam wangi itu ada. Wow, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Dan kita bangga kepada Nabi kita. Hanya Nabi kita saja yang diizinkan kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata balik Pak, balik. Dan aku tunjukkan daripada tanda-tanda kesalahan ketika Nabi masuk neraka, survei ke dalam neraka, itu Nabi ditunjukkan ada seseorang yang dikasih tunggu panjang dari besi. Kemudian dia cakar wajahnya sampai hancur. Kemudian dihidupkan lagi wajahnya, dicakar lagi, terus begitu. Maka Rasulullah heran bertanya kepada wajah Jibril, dan Jibril itu siapa itu orang? Kok wajahnya dicakar-cakar sendiri sampai hancur? Itulah ya Rasulullah, sebagian dari umatmu yang suka memburu-buru ke saudaranya. Senangannya bully. Ya, senangannya bu. Kalau ngomong P, kalau ngomong F, sapiratin, dibully, diburuk-burukkan. Orang yang memburuk-buruk ke saudaranya sendiri itu hakikatnya seperti dia mencakar-cakar wajahnya dengan piku dari besi. Seperti dia memukul air mendulang kemudian kembali ke wajah. Kemudian ada lagi, ditampakkan ada orang lidahnya panjang dipotong, panjang lagi dipotong, terus begitu. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini hikmah bagi kita Pak, supaya kita ini hidup menjaga mulut, ya, menjaga lisan. Kenapa itu? Kata malaikat Jibril, itulah sebagian daripada umatku yang suka tukar hoak, tukar fitnah, tukar menjelek-jelekan saudaranya. Itu loh Mbak Ani, malu-malu bilangnya. Dirasa-rasani, itu hakikatnya seperti itu orang lidahnya nanti dari kiamat dipanjangkan Allah seperti ini. Terus begitu. Kemudian Nabi kembali, kalau saya mau cerita panjang, mungkin bisa jam 12 nggak akan selesai cerita panjang sekali ceritanya. Kembali dari Allah tadi itu ternyata gak kunjungan Pak, bawa oleh-oleh. Ya, oleh-oleh ini pasti besar. Apa oleh-olehnya? Ternyata oleh-olehnya itu perintah sholatnya diapain? Allah tidak pernah di dalam Al-Quran sampai diperintah untuk mengerjakan sholat, tidak pernah. Allah memerintahkan sampai untuk mengamalkan sholat, tidak pernah. Coba sampai cari di Al-Quran alus sholat, iman sholat, lebih kok Gusti Allah tidak pernah menyuruh kita untuk mengerjakan sholat. Tidak, Allah tidak mengucapkan iman sholat, tapi akimis sholat, mendirikan sholat. Loh, apa bedanya kerjaan sama mendirikan? Sangat berbeda. Kalau mengerjakan sholat itu Pak, Allah, habis itu assalamualaikum untuk ke masjid. Karena dia mendengar banyak mengatakan demikian. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Untuk ke masjid, sandalnya sing elek dijarno, sandalnya sing apik dijelem. Nah, itu namanya mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Paham ya? Nah sekarang kita introspeksi ini, kita ini masih mengerjakan, sudah mendirikan. Makanya jangan heran, Beb. Jangan heran. Itu kenapa ya? Orang itu lebih ahli sholat berjamaah di masjid. Setiap hari subuh itu tidak meninggalkan. Tapi ternyata Beb Bang gampang jawabannya. Gak usah bingung. Oh berarti orang itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu Pak, dia mengerjakan dengan baik sesuai dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dia kerjakan dengan khusyuk. Keluar dari sholatnya, dia masuk ke masyarakat. Tugasnya sebagai masyarakat apa? Dia kerjakan dengan baik. Kalau dituju dari RT, artinya tuju. Gak minta-minta. Karena saya sebenarnya minta-minta. Dituju sebagai kepala takmir jujur. Diterjemahkan di dalam masyarakat.
yang bisa kita terjemahkan di salat sehingga kita ini disebut oleh Allah sudah mendirikan sholat. Contohnya apa? Contohnya bahwa Al-Quran ya, sholat itu mengajarkan tentang kerendahan hati, itu tawar. Tapi Allah Akbar, hanya Allah yang maha besar, ya. Sampai jangan sombong. Ini tidak mentang-mentang jebolan pondok, tapi ustaz malah bicara mawar. Mari kita ngomong ini, ngomong sih bicara mawar sih nggak ngajar nggak sah. Berarti ini baru mengerjakan sholat. Sombong ini orang, padahal Allah tidak suka sombong harta, ya, sombong jabatan, Allah tidak senang, sombong diri jika Allah tidak senang. Tidak senang, jadi kalau sudah Allah Akbar, hanya Allah yang maha besar itu tidak. Sampai anak tahu gue sampai nunggu TV, sampai gerges saja. Mari kalau di esok kita bantu sampai pun dia itu vario, langsung demam panas nunggu sakit. Dikabari mana ternyata tahu sampai itu mobil mati. Berarti yang maha besar itu Allah apa TV, apa mau vario, apa mobil. Ya. Dan orang yang seperti itu Pak menimbulkan psikosmasi. Dia akan menyiksa dirinya sampai dia mati dalam keadaan tersiksa. Karena dia ternyata belum mendirikan sholat, dia baru mengerjakan sholat. Kalau gue ketok ngono sendiri demi hasut. Dari sini dari hasut Pak emosi membludak, tidak karu-karuan. Nah, akhirnya dia kena penyakit psikosmati. Loro pikir jadi mobil. Untuk tombol nak ini kasih. Orang tombol ini elek sakit duit dandan menol tak senang. Itu berbahaya. Maka itu kalau ada tetangga sampai itu beli sepeda motor, sampai itu bingung pajak. Ketika dohor ambil air wudhu, langsung ke pelatur panas sepuluh. Saya bagi wudhu. Begitu setelah wudhu, Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Berarti si mau itu putih visi api 27. Lagi dia tombol kecil. Allah yang maha besar. Langsung entek hilang kursi dari adem. Jadi ada sholat ini harus kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dikatakan sudah mendirikan sholat. Maka itu Nabi mengatakan inna masalus sholat di fiddin kama saleroksi al-jasad. Sesungguhnya sholat dengan dunia, sholat dengan agama itu ibarat kepala dengan anggota tubuh. Saya mau tanya di sini, jawab yang jujur. Kalau ada orang yang hidup tidak ada tangan, kira-kira bisa hidup? Bisa. Kalau ada orang lahir, mohon maaf, nggak punya kaki, masih bisa hidup. Tapi kalau ada orang lahir nggak punya kepala, itu namanya apa? Turet. Turunan kuntilan. Begitu juga sholat dengan agama, ibarat kepala dengan anggota tubuh lah. Sampai tidak sembahyang atau sembahyangnya ecek-ecek asal sembahyang jadi angkat kalau terus seperti sembahyang Marques sembahyang atau pasrah. Nah itu sampai sudah tidak dikatakan dirikan lagi, sudah mengerjakan mungkin belum tentu urut-urutnya salah kabeh. Jangan karena sendiri kan mengerjakannya masih belum mungkin ternyata urut-urutnya salah, cara-caranya salah. Gak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana berqolok, dari itu ada salah. Jangan kan mendirikan mengerjakan aja belum. Maka itu harus kita tingkatkan. Itulah istilah ini, ya, perintah dan pernyataan. Istilah itu apa? Pelajaran, yaitu perjalanan mencari apa? Berkah. Kemudian perjalanan mendapatkan perintah sholat. Kemudian perjalanan mendapatkan ilmu. Ilmu yang diceritakan. Kemudian yang keempat perjalanan berziarah. Ziarah namanya. Jadi ziarah itu kabit apa? Ziarah itu sunnah. Supaya sama itu ini akhirat. Satul akhirat. Fajurul kebat. Takiratul akhirat. Maka berziarahlah sampai itu kuburan-kuburan para soleh supaya sampai itu ingat akhirat. Nah, setelah itu balik Rasulullah sampai ada di Ka'bah, ternyata yang dilihat itu bukan Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar, ternyata kepanggil